Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elena Sofika. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi himpunan yang selanjutnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi himpunan ini, kalian jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ibu dan di-like videonya ya. Oke, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada himpunan bagian, lalu yang kedua ada himpunan kuasa, dan yang ketiga ada kesamaan dua himpunan. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari materi himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Nah, untuk himpunan bagian ini dapat dilambangkan dengan C terbalik atau bisa kita sebut subset ya. Kalau C kan agak agak kecil gitu ya. Kalau misalkan lambang dari himpunan bagian ini agak memanjang. Nih, atas bawahnya ya. Ini dinamakan subset atau lambang dari himpunan bagian. Nah, di sini ada contoh, misalkan A, anggotanya yaitu ada A, B, C. Himpunan B itu ada anggotanya A, B, C, D, E. Nah, kita lihat dari kedua himpunan ini, adakah anggotanya yang sama? Nah, kita lihat untuk yang A nih, ada anggota A. B juga ada A. Nah, yang B ini yang atas juga ada B. Ini juga ada C, juga ada di bagian B. Berarti A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ya. Atau dapat kita tuliskan dengan A subset B atau A himpunan bagian dari B. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Himpunan bagian, di sini ada contoh soal, yaitu diketahui himpunan-himpunan berikut. Untuk himpunan yang A, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. B, anggota A yang genap. C, anggota A lebih dari 3. Nah, kita lihat dulu nih, untuk yang A, sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang B itu anggota A yang genap. Nah, kira-kira anggota A yang genap itu apa saja ya? Ada 2 dan 4. Nah, maka dari itu, himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B ini merupakan bagian dari himpunan A. Jadi, dapat kita tuliskan B subset A atau B himpunan bagian A. Karena anggota himpunan B ini termuat semua di bagian himpunan A. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kita lihat nih yang kedua. Anggota A lebih dari 3. Nah, anggota A lebih dari 3. Berarti apa saja dong? 4 dan 5. Ya, anggotanya 4 dan 5. Kita lihat 4 dan 5 adakah di bagian A? Ada ya, 4 dan 5 nih. Jadi, himpunan C ini merupakan himpunan bagian dari A. Atau dapat kita tulis C subset A atau C himpunan bagian A. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, dalam himpunan bagian juga ada beberapa contoh soal. Nah, tadi kan untuk menentukan himpunan bagian dengan menggunakan lambangnya ya, yaitu subset. Nah, kalau ini dalam himpunan bagian kita akan menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, seperti apa? Perhatikan sebagai berikut. Contoh soal, diketahui M yaitu anggotanya 2, 4, 6, tentukan semua himpunan dari M. Nah, kita akan menentukan semua himpunan dari M. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. Nah, untuk menentukan semua himpunan, berarti kita tentukan yang pertama itu yang memiliki 0 anggota, atau dengan lambang himpunan kosong ya, hanya kurung kerawal seperti ini saja. Yang kedua itu yang memiliki 1 anggota.
Nah, berarti kita pecahkan satu-satu nih. Ada 2, 4, 6. Dan jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua yaitu yang memiliki 2 anggota. Berarti 2, 4, terus 2, 6, dan 4, 6. Seperti itu, oke? Nah, kita di sini ada yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota yaitu 2, 4, 6. Dan ini merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya. Jadi kalau untuk menentukan himpunan bagian, kita tentukan dari yang tidak memiliki anggota dulu atau himpunan kosong. Ya. Terus baru himpunan yang memiliki 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan sampai berapa anggotanya, kita cukup lihat. Di sini kan ada 3 anggota, berarti menentukannya hanya sampai 3 anggota. Kalau misalkan di sini ada 2, 4, 6, 7, berarti di situ kita menentukannya sampai 4 anggota, karena ada 4 anggota jumlahnya. Ya, oke, lanjut. Masih dengan menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini ada contoh soal himpunan bagian dari P, yaitu anggotanya A, B. Sebutkan himpunan bagiannya seperti tadi. Sebelumnya ya, lihat dulu di sini ada berapa anggota? Ada 2 anggota. Berarti kita cukup sebutkan sampai 2 anggota saja. Ingat yang pertama itu apa? Yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong, 0 anggota. Langsung kita tuliskan saja kurung kurawal seperti ini. Lalu 1 anggota, yaitu dipisahkan nih, A sendiri, B sendiri dengan kurung kurawal. Dan untuk 2 anggota yaitu A, B ya. Jadi ini merupakan anggota dari himpunan bagian P. Ya. Semua anggota himpunan bagian dari P. Sampai sini paham? Nah, ini selanjutnya untuk himpunan bagian, yaitu menentukan banyaknya himpunan bagian dengan pola segitiga Pascal. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari himpunan Pascalnya sendiri. Nah, ini merupakan himpunan Pascal atau pola segitiga Pascal. Nah, dalam himpunan bagian itu sendiri, untuk yang barisan paling atas ini merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong atau yang untuk anggotanya 0 atau himpunan kosong. Untuk barisan yang kedua, himpunan bagian dari A atau yang memiliki 1 anggota. Dan untuk baris yang ketiga ini, himpunan bagian dari A, B atau yang memiliki 2 anggota. Baris ketiga, yaitu yang memiliki 3 anggota. Baris ke-5 untuk 4 anggota, baris ke-5 ya. Untuk 4 anggota, mohon maaf. Baris ke-6 untuk 5 anggota, dan baris ke-7 untuk 6 anggota. Nah, dari segitiga Pascal ini, nanti Ibu akan memberikan contoh soal agar kalian bisa lebih memahami lagi mengenai pola segitiga Pascal pada soal menentukan banyaknya himpunan bagian. Jika himpunan P, himpunan huruf vokal, berapakah himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota? Nah, biasanya kan kalau untuk melihat ada berapa himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, kita sebutkan satu-satu ya anggotanya. Nah, di sini agar lebih mudah dan lebih cepatnya, kita menggunakan pola segitiga Pascal. Nah, perhatikan. Oh ya, untuk anggota dari P-nya, himpunan huruf vokalnya yaitu A, I, U, E, O. Nah, ini merupakan segitiga Pascalnya. Kita lihat dulu nih, untuk yang P ini anggotanya ada berapa? Ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, dalam segitiga Pascal ini, ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan, untuk baris yang pertama ini untuk himpunan kosong atau yang tidak memiliki anggota. Baris kedua itu yang memiliki 1 anggota. Baris ketiga memiliki 2 anggota. Baris keempat memiliki 3 anggota. Baris kelima memiliki 4 anggota. Baris keenam
yang ini untuk memiliki 5 anggota, dan baris ke-7 untuk yang memiliki 6 anggota. Nah, pada soal ini, karena anggota P-nya memiliki 5 anggota, maka dari itu kita ambil yang mana? Yang bagian ini ya. Kita ambil. Nah, sampai sini selesai belum, Bu? Belum ya. Sampai sini belum selesai. Nah, ini kan dimintanya 2 anggota. Perhatikan dulu. Untuk satu sendiri, untuk yang himpunan kosong ya, atau tidak memiliki anggota, 5 yang untuk memiliki 1 anggota, untuk 10 memiliki 2 anggota, dan 10 lagi untuk 3 anggota, yang 5 untuk memiliki 4 anggota, dan 1 yang memiliki 5 anggota. Nah, dari sini terlihat nih, di sini kan mintanya 2 anggota. Berarti himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota ada berapa? Ya, jadi yang memiliki 2 anggota yaitu ada 10 ya. Nih. Ya, sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah misal himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA, ya, P kurung buka A kurung tutup. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA, ya. Ini merupakan lambang dari banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A. Kalau misalkan banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan B, berarti yang A-nya ini diganti dengan B, gitu ya. Untuk mencari banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A yaitu sebagai berikut. NPA sama dengan 2 pangkat N, ya. Nah, N-nya ini banyaknya anggota himpunan. Agar kalian lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal berikut. Nah, kita masih menggunakan contoh soal yang awal ya. Diketahui M246. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari M. Nah, kita sebutkan dulu himpunan bagian dari M. Nah, yang pertama itu apa? Himpunan yang 0 anggota ya, atau himpunan kosong. Nih. Yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong, kurung kurawal. Yang kedua yang 1 anggota, jadi 2, 4, 6. 2 anggota, 2,4, 2,6, dan 4,6. Dan yang ketiga yaitu 2, 4, 6. Nah, dari semua anggota, dari semua banyaknya himpunan bagian ini, himpunan bagian yang ini ya, nah, ini dapat kita kumpulkan menjadi dalam satu kesatuan himpunan yang disebut sebagai himpunan kuasa dan dinotasikan dengan simbol PM ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk jadi banyaknya himpunan bagiannya itu berapa? Ingat rumusnya yang di awal itu 2 pangkat N. N-nya itu merupakan banyaknya anggota. Nah, M ini banyak anggotanya ada berapa? Ada 3, 2, 4, 6. Jadi ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi banyaknya himpunan bagian dari M yaitu 8. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, ciri-ciri soalnya dalam mencari himpunan kuasa itu yaitu dengan kata-kata menentukan banyaknya himpunan. Ada kata banyaknya. Nah, berarti ini mencari himpunan kuasa yaitu dengan rumus NPM ya. Di sini ada kurung tutup lagi 1. Oke. Sampai sini paham ya? Materi selanjutnya yaitu kesamaan 2 himpunan. Nah, di sini langsung saja contoh soalnya. Dari tabel yang pertama ini ada himpunan A, tabel kedua himpunan B, dan
Yang ketiga, keterangan antara dua himpunan. Kita perhatikan untuk nomor 1 terlebih dahulu. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B juga anggotanya 1, 2, 3. Nah, dari kedua himpunan ini, anggotanya sama tidak? Merupakan himpunan yang sama tidak? Sama ya, karena sama-sama memiliki 3 anggota, dan anggotanya pun sama. Ini ada 1, yang B juga ada 1, himpunan A juga ada 2, ini ada 2, 3, ada 3. Berarti sama. Lalu yang kedua ada contoh soalnya, himpunannya yaitu anggotanya 3, 2, 1, yang B-nya 1, 2, 3. Nah, perhatikan, dari kedua himpunan yang contoh soal yang kedua ini, merupakan himpunan yang sama bukan? Kita lihat dulu anggotanya, di sini kan sama, ada 3 juga. Nah, kita cek anggotanya nih, 3, di himpunan B ada 3, ada 3. 2 ada, di himpunan B ada 2 kan, 1 pun ada. Berarti ini merupakan himpunan yang sama, atau dapat kita tuliskan sama. Lalu untuk contoh soal yang ketiga yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4. Untuk anggota himpunan B 1, 2, 3. Kita cek untuk yang contoh soal yang ketiga, ada berapa anggotanya untuk himpunan A? Ada 4. Untuk himpunan B, ada 3 anggota. Nah, dari segi jumlahnya saja sudah tidak sama. Nah, kita cek nih anggotanya. Apakah memuat semua? 1 ada, 1, 2, 2, 3 pun ada. 4 tidak ada, ya. Sudah jelas ya, karena dari segi jumlahnya juga berbeda, berarti ini tidak sama. Untuk yang 4, A, B, C, yang himpunan B-nya 1, 2, 3. Nah, di sini sudah kelihatan ya, dari segi anggotanya saja tidak sama. Kalau ini kan anggotanya A, B, C, kalau yang B 1, 2, 3, berarti ini tidak sama. Yang 5 yaitu A, B, C, D, yang himpunan B, D, A, B, C. Kita cek anggotanya sama tidak. A ada, B juga ada, C juga ada, dan D juga ada. Dan ini merupakan sama. Begitupun untuk nomor 6 dan 7. Jadi untuk menentukan sama atau tidaknya dua himpunan, cukup kita cek dari jumlah anggota himpunannya dari kedua himpunan tersebut dan anggota-anggotanya sama atau tidak. Meskipun dalam urutannya itu berbeda ya, contohnya dari yang contoh kedua nih, 3, 2, 1, tapi himpunan A-nya, himpunan B-nya itu ada 1, 2, 3. Tapi anggotanya pun sama, jadi himpunannya sama. Oke, sampai sini paham ya? Sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.